Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas tentang bahwa Al-Mahdi itu seorang pangeran yang terbuang, ya, macam itu. Kalau diruntut dari perjalanan hidup seorang Al-Mahdi, ya, sampai saat ini, saya melihatnya bahwa Al-Mahdi ini, ya, bisa dikatakan seperti seorang pangeran, ya, yang tentunya nanti akan mewaris tahta seperti itu. Tapi ini bagikan pangeran yang terbuang, ya, semacam itu, ya. Saya melihatnya kok, ya, sebenarnya kasihan. Nah, akan saya katakan demikian itu, ya, sebenarnya tidak tega. Cuma kata-kata apa yang dapat mewakili untuk mengatakan bahwa sampai nilai SP ini seorang sebenarnya, kalau saya lihat ini seperti yang saya narasikan di video yang telah lalu, ya, bahwa hubungan Al-Mahdi dan Kanjeng Ratu Kidul itu, ya, dari situlah kemudian saya melihat bahwa jika Al-Mahdi nantinya akan bertahta menjadi khalifatul dunya seperti itu, dan perjalanan hidupnya sebelum diangkat menjadi khalifatul Mahdi itu begitu sangat berat, begitu hebatnya ujian, ya. Kalau saya melihatnya seperti ini di video yang telah saya buat itu, Al-Mahdi dan penderitaannya semacam itu, ya, sehingga membentuk si Al-Mahdi ini menjadi sosok yang kuat, teguh, ya, dan bisa merasakan semua apa yang dirasakan umat, ya, semacam itu. Sehingga jika ada anak yatim yang mengeluh tentang dirinya sebagai anak yatim, Al-Mahdi pun juga menjalaninya seperti itu. Kemudian jika ada seseorang fakir, umat yang fakir, kemudian mengeluh jika dia seorang fakir, maka Al-Mahdi pun juga merasakan hal itu. Demikian halnya jika ada orang yang mengagungkan ilmunya, bahwa dia sudah mempunyai ilmu yang lebih dibanding umat-umat awam pada lainnya, maka Al-Mahdi pun juga lebih ilmunya daripada orang yang mengaku diri dia sebagai ulama tadi, macam itu. Sehingga apapun yang dirasa yang telah dijalani oleh Al-Mahdi, saya sangat yakini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kayaknya dia merasakan seperti itu, ya. Sehingga dalam ujian yang begitu berat, begitu katakanlah egonya tidak pernah menang itu, jadi dia dipermalukan, dianggap pokoknya dia sesuatu yang tidak baik, itu semacam itu. Sehingga seperti ini saya kok melihatnya seperti seorang pangeran yang terbuang, ya, semacam itu.
Sebab kalau dianya sebenarnya adalah seorang pangeran yang nantinya akan di suatu waktu ya, di suatu saatnya nanti akan menjadi raja, bahkan raja dunia semacam itu perjalanan hidupnya. Bahkan tidak ada orang yang, kalau yang saya lihat ya semacam itu, tidak ada orang yang menghargai. Egonya selalu kalah semacam itu, dan memang selalu dikalahkan semacam itu. Hingga saya melihatnya kok ya ini seperti seorang pangeran ya, yang terbuang semacam itu ya. Jika saat ini Al-Mahdi sudah mulai menata dunia ini, ya saya yakin seperti itu ya. Dengan apa yang dilakukannya ini, tentu ini sebagai jawaban bahwa Al-Mahdi saat ini sudah menuju ke singgasananya semacam itu. Ini kalau saya lihat seperti itu ya. Sehingga jika selama ini dunia dipenuhi dengan kezaliman, maka Al-Mahdi akan memerangi kezaliman itu, menata bumi ini ya. Bukan atas dasar ramalan-ramalan ya semacam itu. Jika saat ini akan terjadi bencana yang begitu besar dan lain-lain, tentu Al-Mahdi tidak akan tinggal diam jika melihat semacam ini ya. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu, yakinlah bahwa akan kedatangan Al-Mahdi sebagai wujud dari waktunya zaman sudah yang sangat terakhir ini ya. Yang sangat akhir ini. Sehingga ini yang paling penting adalah momen kembalinya sampean-sampean kepada jalannya Allah. Ini yang terbaik. Ini yang harusnya seperti itu ya. Kalau nanti sampean diperjalankan Allah untuk mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi, ini suatu anugerah ya, semacam itu ya. Tapi jika pun sampean tidak ditunjukkan oleh Allah siapa sebenarnya Al-Mahdi, maka sampean sudah bersiap-siap jika sewaktu-waktu akan terjadi hari kiamat itu. Ini yang momen yang sangat penting untuk introspeksi, untuk tadabbur misalkan ya, untuk berbuat baik dan ya menakar hati kembali ke jalan Allah misalkan. Ingat dengan kata-kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ingat seperti itu. Sehingga momen yang tanda-tanda akhir zaman ini sudah muncul, sudah banyak yang terjadi. Ini momen yang sangat baik untuk sampean sesegera mungkin kembali ke jalan Allah ya, semacam itu. Kalau sampean tidak bisa membaca Al-Quran dengan makna yang sebenar-benarnya mana, maka ikutilah ulama, tetapi yang tidak menghujat, tidak mengkafir-kafirkan, tidak memprovokasi untuk berbuat sesuatu yang memusuhi sesama anak bangsa semacam itu. Ini jelas tidak diajarkan oleh Al-Quran semacam itu ya. Jadi ciri-ciri ulama yang benar ya, insya Allah ini tidak mengajarkan
memprovokasi, mengajarkan untuk berbuat sesuatu, memusuhi terhadap agama yang lain misalkan, kemudian mengkafir-kafirkan orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya semacam itu. Ya, ciri-ciri ulama yang benar insya Allah seperti itu. Ya, jika ada ulama yang memprovokasi, kemudian mengajak menggulingkan pemerintah misalkan, kemudian mengkafir-kafirkan, mengatakan sesat terhadap ajaran yang lainnya, maka jangan kamu ikuti ulama atau ustadz yang seperti itu. Karena apa? Sangat jelas dia tidak melaksanakan apa itu ajaran Al-Quran itu sendiri, semacam itu ya. Ini jangan diikuti. Carilah ulama yang benar-benar mengajarkan keteduhan hati, kesabaran hati, bahwa untuk melihat semuanya dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata bahwa sebenarnya yang menjadikan semua itu adalah Allah, semacam itu ya. Ya. Sehingga sampai jangan sampai keliru di momen-momen akhir zaman ini. Ya. Sampai sudah keliru memilih ustadz misalkan, memilih ulama yang sampai ikuti itu. Ya. Sungguh sangat celaka jika demikian halnya. Ya. Sampai sudah menyadari akan beragama yang lebih baik, ini momen yang baik sebenarnya. Tetapi jika sampai salah memilih ustadz atau ulama yang sampai mengikutinya, ini sangat celaka tentunya ya. Karena sampai akan terjerumus juga oleh pemikiran-pemikiran ulama-ulama atau ustadz-ustadz itu ya. Karena apa? Yang diajarkan bukan ajaran Allah, ajaran Al-Quran, tetapi muncul dari argumentasi yang berada dalam alam pikirannya ustadz-ustadz tersebut, macam itu ya. Nah, karena itu ceritanya akan seorang pangeran yang ya saya katakan ya semacam pangeran yang terbuang gitu ya. Ini menjadikan sampean-sampean untuk segera kembali ke jalannya Allah. Karena apa? Tanda-tanda kemunculannya Al-Mahdi ini bagian dari akan segera datangnya hari kiamat semacam itu ya. Sehingga sangat baik jika sampai untuk bersegera kembali ke jalannya Allah, taubat ya, semacam itu. Lalu yang saya katakan tadi bahwa seorang pangeran semacam terbang itu artinya apa? Banyak contoh yang saya katakan ini sebenarnya seorang pangeran calon khalifat dunia atau khalifat dunia ini memang benar-benar menjalani seperti kejadian yang sebenarnya, bukan hanya kejadian-kejadian di alam pikiran semacam itu ya. Dia Al-Mahdi, saya sangat meyakini menjalani hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Dihina, miskin misalkan, tidak dipercaya, kemudian belum diberikan anugerahnya masalah kekuatannya semacam itu ya. Sehingga membuat seorang pangeran ini benar-benar menjalani sesuatu apa adanya, secara natural. Tidak dikatakanlah tidak dikit-dikit ditolong misalkan, tidak seperti itu. Tidak sedikit-dikit ditolong mulai sosok pendampingnya misalkan, tidak seperti itu. Mungkin saat-saat genting, saat-saat begitu memaksa, begitu bahaya dalam diri Khalifat dunia, maka sosok pendamping ini akan
muncul secara tiba-tiba semacam itu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk untuk kemudahan seorang diri Al-Mahdi ini lalu memanfaatkan sosok pendamping semacam itu. Saya sangat yakin ini jika sosok pendamping misalkan semacam yang digambarkan 1 Rakaat 1000 Jiwa ini, kalau belum pada titik yang paling ya titik nanti dia belum muncul semacam itu ya, sehingga Al-Mahdi pun menjalani seperti yang sampai semua rasakan ya. Yang miskin, yang terkalahkan, yang dihina dan lain-lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.